Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini mir rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bih wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul adzim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat nikmat karunia-Nya. Pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah sholat Jum'ah. Semoga rangkaian ibadah sholat Jum'ah pada hari ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita panjatkan semoga selalu Allah limpahkan pada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah pada hari ini, khatib berpesan menyampaikan untuk khatib sendiri dan pada jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan takwa dan taat kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Terlebih dari itu, kita harus memperdalam ilmu agama, karena dengan meningkatkan iman dan takwa kita adalah dengan ilmu. Ibadah yang kita lakukan harus dengan ilmu, karena ibadah kita harus dengan keyakinan. Dengan ilmu itulah kita akan tumbuh keyakinan. U'budullaha hatta ya'tiyakal yaqin. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini, khatib ingin menyampaikan tentang 3 ajaran inti pokok dalam Islam, agar iman yang ada di dalam dada kita semakin kuat dan istiqomah hingga kita kembali di sisi Allah nanti menjadi orang yang husnul khotimah. Ajaran Islam yang begitu kompleks yang disampaikan oleh Allah melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa kompleksnya karena menyangkut berbagai aspek, mulai dari ketuhanan, akidah, hingga kehidupan makhluknya. Dari sekian banyak luasnya ajaran Islam, sebagian ulama menyimpulkan bahwa ada 3 pokok ajaran Islam yang harus kita kuatkan, yang harus kita dalami, kita pahami, kemudian kita amalkan. 3 aspek itu, yang pertama adalah akidah. Aspek akidah bisa disebut sebagai keimanan atau ketauhidan, kepercayaan atau keyakinan. Akidah harus bersumber dari Al-Quranul Karim, karena akidah mengenai ketauhidan adalah sumbernya pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Mengapa demikian?
karena keimanan atau akidah itu tidak boleh bercampur dengan keraguan, tidak boleh bercampur dengan prasangka-prasangka, apalagi dengan tahayul-tahayul. Untuk itu akidah hanya bertempat di dalam hati kita, dalam rohani kita. Iman atau akidah menempati pada posisi dalam ajaran Islam lantaran merupakan perkara yang mendasari kehidupan umat Islam sendiri. Kita mengenal dasar asas akidah kita adalah 6 hal yang dirangkai dalam rukun iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-177. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Ila akhir. Bahwa kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur atau ke arah barat, melainkan kebajikan itu ialah orang yang beriman pada Allah, iman pada hari akhir, iman pada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, dan iman kepada nabi-nabi Allah. Yakni berupa keyakinan dan mengetahui mengenai Allah Subhanahu wa taala disertai sejumlah nama-nama dan sifat-sifat Allah yang menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga percaya adanya malaikat-malaikat yang selalu tunduk atas perintah Allah. Makhluk Allah yang maksum, yang tidak pernah durhaka, tidak pernah maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Namun malaikat itu juga makhluk Allah, termasuk golongan makhluk yang gaib, sehingga tidak bisa dicerna, dipikirkan dengan akal kita, namun harus dengan keyakinan melalui sumber yang disampaikan oleh Allah melalui Rasul-Nya. Kemudian yang selanjutnya adalah kita harus yakin dengan sejumlah utusan-utusan Allah, para Rasul dan para Nabi, yang kita hendak yakini, wajib kita percayai bahwa Allah telah menyampaikan Rasul-Rasulnya yang jumlahnya 25, yang mereka semuanya disebut oleh Allah di dalam ayat Al-Quran. Akidah juga harus meliputi kepercayaan akan datangnya hari kiamat. Kemudian kita juga harus percaya dengan ketentuan-ketentuan Allah, ketetapan-ketetapan Allah tentang hal baik dan buruk. Itulah yang kita kenal dengan qada dan qadar. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah ibadah. Ibadah menjadi inti ajaran Islam yang bersifat lahiriah dan merupakan perwujudan dari akidah yang ada di dalam hati kita. Keduanya saling melengkapi lantaran iman dan akidah dan syariah atau ibadah ini saling melengkapi, saling menopang. Iman atau akidah ada di dalam hati kita, sedangkan ibadah atau syariah ada dalam visi kita. Dalam satu makalah dikatakan fal islamu huwal a'mal adz-dzahirah wal iman huwa al-a'malul qalb al-batinah. Bahwa iman itu berada di dalam hati kita, dan Islam, perbuatan atau syariah ada di dalam visi kita. Sehingga ada satu definisi, al-i'tiqadu bil qalb, al-iqraru bil lisan, wa i'malul bin arkan. Diyakini sepenuhnya dengan hati, yaitu iman, percaya, kemudian dinyatakan, diikrarkan dengan lisannya, yaitu dibuktikan dengan kalimat syahadat dan rukun-rukun sholat dan sebagainya. Kemudian diamalkan dengan fisik, anggota badan. Anggota badan kita melaksanakan ibadah, amal sebagai follow up iman yang ada dalam diri kita, seperti sholat, rukun-rukun sholat, bahkan rukun-rukun haji secara keseluruhan adalah amal-amaliyah fisik.
Kemudian pokok ibadah yang dirumuskan dalam kita kenal dengan rukun Islam yang 5. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bunyal Islam ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah, wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa hajjil baiti, wa shaumi ramadan." Islam dibangun atas 5 perkara, yaitu mengakui bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, mengerjakan puasa Ramadan, dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Hadis riwayat Muslim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah akhlak, akidah, ibadah. Kemudian yang ketiga adalah akhlak. Disebutkan bahwa aspek akhlak adalah merealisasikan akidah dan ibadah melalui amal kebaikan yang diserahkan atau didasarkan karena Allah semata. Berserah diri kepada Allah, tawakal kepada Allah. Amal di sini menjadi cerminan atas budi pekerti serta etika seorang muslim atas ajaran Islam yang dipelajarinya. Untuk itu perlu memiliki akhlak yang menggambarkan ajaran Islam yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah SAW. Banyak hal, diantaranya adalah beramal soleh, bersedekah, berpuasa, dan seterusnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dari 3 ajaran inti ajaran pokok Islam ini, marilah kita jaga, marilah kita pupuk, kita tingkatkan, kita pelajari dan kita pahami, dan kita amalkan dengan istiqomah. Karena kalau tidak kita jaga, kita tidak tingkatkan dengan ilmu, kita pelajari, kita pahami, maka iman yang ada, yang pernah kita ikrarkan itu akan dikhawatirkan berkurang, akan lemah. Karena ada dikatakan bahwa iman itu adalah naik turun. Di dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Tentu orang-orang yang beriman akan mendapatkan ujian-ujian. Namun demikian ketika mampu melewati ujian itu akan semakin tinggi derajatnya. Yang dapat kita pahami, kita contohkan, kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menguji para rasulnya yang dimuliakan oleh Allah. Salah satunya diantaranya adalah ketika kita mendengar, membaca kisah Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim yang begitu ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mendapatkan sebutan Khalilullah, mendapat ujian-ujian yang bertubi-tubi. Dari mulai dibakar api, kemudian diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya dan seterusnya. Namun demikian Nabi Ibrahim mampu semuanya melewati, sehingga menjadi hamba Allah yang dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ditinggikan derajatnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Itulah 3 hal, 3 pokok yang itu juga bahwa Al-Quran 30 juz atau 114 surat itu isinya adalah garis besarnya 3 hal itu, yaitu akidah, ketauhidan atau keimanan, syariah atau Islam, dan yang ketiga adalah akhlak. Akhlak muatannya di dalam Al-Quran adalah bagaimana kisah-kisah para nabi, kisah-kisah pada orang-orang soleh terdahulu, agar diambil hikmahnya. Itulah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita mampu merangkai, menjaga, memupuk 3 hal ini, maka akan digolongkan oleh Allah menjadi al-mu'minun al-haq, mukmin yang sebenar-benarnya, yang kemudian akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhannya mereka berserah diri. Ya, bertawakal kepada Allah. Ketika membaca ayat-ayat Allah bertambah pengetahuannya sehingga bertambah imannya.
Kemudian ia praktekkan, yaitu Allah berfirman alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat, bukan hanya sekedar melaksanakan, tapi mendirikan sholat, menegakkan sholat, artinya menyempurnakan syarat dan rukunnya, wudunya disempurnakan sehingga sholatnya mampu menghindarkan dari fahsya dan munkar. Kemudian ketika itu semuanya dapat diraih, dapat dilaksanakan oleh seorang hamba Allah, maka Allah menjanjikan ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman, lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqum karim, bagi mereka memperoleh derajat yang tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rizki atau kenikmatan yang mulia. Di dalam hadis disebutkan orang-orang yang mendapat derajat yang tinggi ini karena al-mu'minuna haqqan ini di dalam surga nanti. Orang-orang yang mendapat derajat yang tinggi ini dibandingkan dengan orang-orang yang ada di dalam surga itu, ketika diumpamakan, digambarkan ibarat orang-orang yang biasa itu kita melihat dari bumi itu, melihat bintang-bintang yang ada di langit. Begitu jauh perbedaannya. Orang-orang yang dengan sungguh-sungguh melaksanakan akidah, ibadah dan syariat, atau yang dalam hadis yang kita sering mendengarkan adalah iman, Islam dan ihsan. Apa itu ihsan? U'budullaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarah. Menyembahlah pada Allah seolah-olah engkau selalu melihat Allah. Sehingga kita benar-benar serius ketika melaksanakan ibadah. Fa illam takun tarah, sehingga ketika kita tidak mampu seolah-olah melihat Allah, fa innahu yarah, yakin bahwa Allah melihat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan memicu, memotivasi kita, iman yang ada dalam kita selalu kita pupuk sehingga menjadi hamba-hamba Allah yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat falahum ajrun ghairu mamnun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladziina aamanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan agar Engkau mematikan kami matikanlah kami nanti bersama disertakan dengan orang-orang yang berbuat kebajikan. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami apa yang Engkau janjikan kepada kami melalui Rasul-Rasul-Mu ya Allah, dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat nanti. Sungguh Engkau tidak pernah menyalahi janjinya.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Ilana wastajib du'ana ya Allah waqtim lana bil khair fa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. فبأي آلاء ربكما تكذبان